Selamat pagi. Luar biasa. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini kita akan belajar di sesi pertama, yaitu tentang sesi A1, Bu. Jadi sesi A1 ini adalah sesi menetapkan tujuan jangka pendek, jangka panjang, serta rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini sesi yang sangat menarik. Setelah sesi ini, ya Bu ya, kami berharap ibu-ibu kita semuanya yang pertama mampu menetapkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, menentukan tujuan berbeda dalam satu keluarga. Yang ketiga, memahami perlunya perencanaan dan pengelolaan uang dengan benar untuk mencapai tujuan finansial. Yang keempat, menentukan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan finansial. Yang kelima, skala prioritas tujuan finansial. Yang keenam atau tujuan sesi yang terakhir adalah membuat rencana menabung untuk mencapai tujuan. Ibu-ibu, nanti ketika ada yang mau disampaikan, mungkin ditanyakan atau mungkin mau menambahkan, langsung tunjuk jari ya Bu ya. Jadi saya tidak perlu mempersilahkan, tunjuk jari langsung sampaikan. Yang mana Bu? Yang ini ya? Oke, siap. Oh, untuk materi ini enggak ada Bu. Cuman materi ini materi terapan-terapan yang sebenarnya Ibu sudah melakukan ini. Cuman kita bantu ilmunya agar lebih efektif untuk aplikasinya kayak gitu. Nanti mungkin difoto enggak apa-apa Bu kalau mau difoto. Nggih. Di awal materi saya mohon dibantu Ibu-ibu, ini ada sebuah pepatah. Siapa yang mau membantu saya membacakan? Monggo. Bu Sum. Monggo Bu. Dipencet dulu mic-nya Bu. Jika seseorang tidak tahu pelabuhan mana yang dituju, maka tidak ada angin yang akan membantunya. Oke, terima kasih Bu Sum. Ada yang pernah dengar pepatah tadi? Belum pernah dengar. Ada yang tahu maksudnya Bu dari pepatah ini Bu? Boleh. Gimana Bu Ribut? Mungkin gimana Bu Sum? Enggak apa Bu Sum, monggo. Ya. Ada mic ya Bu. Intinya tuh kita untuk berikhtiar. Tanpa berikhtiar tidak ada bantuan maupun itu angin. Angin itu angin itu kan hanya sebagai simbol aja. Kalau ini pengertian saya ya. Angin itu hanya sebagai simbol atau sebagai alat untuk istilahnya karena kita sebagai orang usaha untuk melakukan sesuatu itu kan harus banyak ikhtiar. Bagaimanapun kalau tidak mau melakukan sesuatu tidak mungkin kita akan mendapat itu angin itu datang itu loh. Tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya intinya kita suruh berikhtiar lah, berusaha. Oke. Gitu. Intinya. Ya, sahabat dapat menangkap apa yang disampaikan Bu Ribut. Yang lain mungkin ada yang menambahkan atau mungkin berbeda? Tidak tahu tujuannya. Ya. Apa itu? Harus ada tujuan utama dulu. Oh gitu. Kita melangkahnya itu ada tujuan. Oh gitu. Oh gitu. Berarti harus kita menetapkan tujuan dulu ya Bu ya. Iya. Kalau mau kita jalan kemana kita harus tahu tujuannya dulu. Oh gitu. Oke. Satu lagi mungkin Bu. Iya.
Iya. Iya. Iya. Oh gitu. Oke. Iya. Enggak mungkin ya Bu ya. Oke. Bu Sinta Bu, ini kalau mau kita menambahkan tidak mungkin. punya uang, nggak mungkin kita meminta-minta sama siapapun, walaupun sama saudara, kalau nggak kita cari sendiri. Ya. Oke, aplaus buat kita semuanya. Ya. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Ibu-Bu tadi ya. Bahwa kalau kita nggak punya tujuan ini kan, ya kan? Bagaimana kita mau memulai sesuatu ya Bu ya untuk mencapai tujuan itu kan. Jadi kira-kira Ibu-Ibu setuju tidak Bu dengan pepatah yang ini Bu? Setuju ya Bu ya? Oke. Kira-kira saat ini apakah kita sudah melakukan itu Bu? Sudah menetapkan sebuah tujuan besar kita? Sudah Bu. Sudah melakukan. Oh iya. Ya, karena gini, terutama saya ini ya. Mohon maaf Bu, saya tak ganti mic dulu. Cek. Ya, karena ada kebiasaan orang, terutama saya Bu, orang kampung, orang Jawa, itu bilang kayak gini Bu, urip ki ngalir aja. Iya makanya itu kan sesuatu pemikiran yang salah ya Bu ya. Memang ketika kita punya tujuan yang besar, kita harus menetapkan tujuan itu dan merencanakan, mengupayakan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Meskipun ya itu, apalagi saya di kampung ini sering dengar hidup itu ngalir aja lah wong kabeh saka Gusti, ada yang bilang gitu. Tapi itu suatu yang sebenarnya tidak tepat ya Bu ya ketika kita terapkan. Iya. Dan artinya Ibu-Bu sudah menetapkan tujuan semua ya Bu ya. Sudah menetapkan tujuan. Baik, ini saya akan bagikan sebuah cerita satu-satu Bu. Satu-satunya. Ada sebuah cerita Bu, pagi-pagi bercerita menarik ya Bu ya. Saya minta tolong Ibu yang mau membantu saya untuk membacakan ceritanya Ibu Saleha. Siapa Bu yang mau membantu membacakan Bu? Pakai mic Bu. Amit. Yang kisah ini. Cek. Ibu Soleha mempunyai usaha warung kelontong di desanya. Suaminya yaitu Pak Weli, seorang anggota anak buah kapal migran berusia 33 tahun. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengarungi lautan. Dari pernikahan mereka lahir dua orang anak, Rahma seorang siswi SMP dan adiknya Ilham yang masih bersekolah di SD. Di suatu malam yang penuh harapan, ketika Pak Weli berada di rumah bersama keluarganya, mereka bercakap-cakap dengan masa depan. Di pikiran Bu Soleha, ia tidak mau suaminya harus selalu mengarungi gelombang sebagai anak buah kapal migran.
Oleh karena itu, bersama dengan suaminya mereka mendiskusikan rencana untuk memperluas bisnis toko kelontong kelontong Soleha, maaf. Untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi pengiriman, mereka berencana untuk membeli kendaraan roda 2. Lebih dari sekedar kesuksesan bisnis, percakapan tersebut mengungkapkan impian dan rencana bersama Bu Soleha dan suaminya tidak hanya mengejar kesuksesan materi, mereka juga melihat lebih jauh ke depan mereka. Oh, ke depan. Iya, mereka mempunyai mimpi yang menginginkan anak-anaknya melanjutkan ke sekolah kejuruan atau SMK dan mungkin bahkan ke universitas, termasuk tujuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah melalui perencanaan dan kerja keras. Mereka berharap dapat menjalani perjalanan hidup yang bermakna dan diberkahi. Amin. Ini mohon maaf karena matanya udah umur 60 tahun nggak pakai kacamata. Ya, aplaus buat Bu Romdona. Ya, terima kasih yang sudah membantu membacakan. Dari cerita Ibu Saleha tadi kita Ibu-ibu mungkin mencatat beberapa tujuan ya Bu ya, Ibu Soleha. Tadi ada apa aja Bu? Yang pertama Bu? Memperluas toko ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Apalagi Bu selain memperluas toko? Oh ini ya, ke SMK sama universitas ya Bu ya. Menyekolahkan anak. Apalagi Bu? Membeli motor ya Bu. Apalagi? Ingin naik haji. Nah, dari tujuan-tujuan kisah Bu Saleha tadi, ini kira-kira bisa dilaksanakan di waktu yang sama enggak Bu? Enggak Bu ya? Satu-satu ya Bu ya? Kalau memperluas toko Bu? Toko, memperluas toko? Melihat cerita yang tadi Bu? Bisa ya Bu ya? Memperluas toko. Untuk menyekolahkan anak Bu? Iya bisa ya Bu ya? Untuk membeli motor baru? Bisa jalan bisa ya? Untuk naik haji? Oh iya, artinya tidak semua tujuan ini bisa dilaksanakan di satu waktu yang sama ya Bu ya? Bertahap ya Bu ya. Mungkin berbeda Ibu Saleha dengan ibu-ibu ya Bu ya. Mungkin punya kebutuhan yang berbeda juga. Enggak tentu sama dengan Ibu Saleha.
Dan rencana waktunya juga berbeda ya Bu ya. Selanjutnya ini Ibu saya berikan kertas, nanti mohon Ibu bisa menulis. Tadi kita sudah mempelajari kebutuhan-kebutuhan Ibu Soleha ya. Sekarang silahkan Ibu menulis kebutuhan Ibu ya. Masing-masing kertas ini satu kebutuhan ya Bu ya. Apapun itu ya Bu ya yang Ibu butuhkan dalam tujuan Ibu untuk apa namanya tadi, ada yang bahagia, ada yang sejahtera. Ini Ibu punya kebutuhan apa aja, tolong tulis di kertas warna ini. Masing-masing tujuan satu ya Bu ya. Iya, minta tolong dibagi ya Bu. Satu-satu, satu kertas satu Bu. Enggak apa-apa, habisin enggak apa-apa Bu. Cuma satu kertas satu. Iya, satu kertas satu. Boleh, jadi satu kertas satu Bu. Kalau Ibu punya 5 tujuan, tulis 5. Iya, nggih. 10 menit ya Bu ya.
Sebanyak mungkin ya Bu. Jadi kita belajar dari Bu Salehah. Ini tadi kan ada beberapa tujuan dari Bu Salehah. Ini ada tujuan memeluas toko. Kalau memeluas toko ini kira-kira tujuan apa Bu? Jenisnya Bu? Memperluas usaha. Jenisnya, iya. Jenisnya tujuan apa? Tujuan usaha ya Bu ya. Tujuan usaha atau untuk menyekolahkan anak. Ini tujuan apa Bu? Ya, tujuan keluarga ya Bu ya. Terus untuk naik haji, tujuan apa Bu? Tujuan pribadi ya Bu ya. Ya. Kalau membeli motor mungkin lebih tujuan ke keluarga ya Bu ya, karena motor untuk fasilitas keluarga. Jadi Ibu dibanyakin coba tujuan-tujuannya, biar nanti kita mainnya seru Bu. Satu menit lagi ya Bu. Ya, saya kira cukup Ibu-ibu. Jadi tujuan itu selain berdasarkan fungsi ya Bu ya, ada tujuan untuk keluarga, ada tujuan pribadi maupun usaha, itu juga berdasarkan waktu Ibu. Jadi ada tujuan jangka pendek ya Bu. Kalau jangka pendek biasanya jangkanya berapa Bu? 5 tahun. Jangka pendek maksimal 1 tahun ya Bu ya, maksimal 1 tahun. Kalau ngomongin Bu Salehah, kira-kira yang mendesak yang mana ini Bu kira-kira Bu? Jangka pendeknya? Beli motor, bisa jadi beli motor ya Bu ya. Apalagi Bu? Menyekolahkan anak. Terus kalau mungkin SD mau naik ke SMP gitu ya, itu jangka pendek harus segera ya Bu ya. Untuk memperluas toko mungkin Bu? Iya. Segera ya Bu ya. Segera ya. Kalau untuk jangka menengah kira-kira jangka waktunya berapa lama Bu? 1 sampai 3 tahun mungkin ya Bu. 1 sampai 3 tahun. Ya tergantung ya Bu ya. Iya. Kalau jangka panjang Bu, seperti haji Bu, kira-kira berapa tahun Bu? Di atas 3 tahun ya Bu. Di atas 3 tahun. Iya.
Jadi dari kertas tujuan yang sudah ibu-ibu tulis, nanti minta tolong untuk bisa ditempel ya Bu ya di sini Bu. Ibu-ibu, tadi kita sudah sepakat bahwa tujuan itu ada tujuan usaha, tujuan pribadi maupun keluarga. Dan tujuan berdasarkan waktu target realisasinya itu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tugas Ibu sekarang silakan maju ke depan dari kertas post-it yang sudah Ibu tulis tujuan tadi bisa ditempel Bu berdasarkan pengelompokan yang ada ya Bu ya. Monggo silakan Bu, maju ke depan Bu.
Sudah semuanya Bu? Coba kita lihat di depan. Usaha lebih maju lagi, oke. Tambah tenaga kerja, memperbesar tempat usaha, merekrut lebih banyak tenaga, menambahkan motor operasional usaha, buat kios, punya tosa, buat kos lagi. Wah keren ini Bu, punya usaha kos-kosan ya Bu, beli mobil, busum. Wah, beli mobil untuk sarana, oke. Memperbesar usaha, sukses di UMKM, punya genset. Ini usaha apa ya Bu ya, genset ini Bu? Oh, olahan ikan. Oh gitu. Mendesak ada ini Bu? Oh gitu. Jadi ini Bu Sum ya? Bu Romiati. Berarti Bu Romiati itu mendesak punya genset ya Bu ya? Oke. Umroh, hidup bahagia dunia akhirat. Saya sudah haji, tapi pengen ke Tanah Suci untuk umroh bersama keluarga. Kira-kira ini akan direalisasikan dalam waktu maksimal 1 tahun atau panjang ya Bu ya? Oke, ini pribadi, namun mungkin jangka waktunya panjang ya Bu ya? Oke. Untuk umroh, kalau mungkin umroh sebenarnya sih bisa Bu, jangka pendek Bu, karena umroh nggak ada musimnya ya Bu ya. Ya umroh bisa. Kalau haji kan memang harus nunggu waktu ya Bu ya. Kalau kita kecuali haji furoda ya Bu ya, bisa langsung berangkat ya Bu. Kalau haji plus saja kalau nggak salah berapa? 5 tahun ya, 3 tahun ya Bu. Menikahkan anak. Ini yang mau nikahin orang tuanya apa? Tapi anaknya udah mau ya Bu ya? Insya Allah mau Ibu ya. Sudah ada calonnya ya Bu ya. Ini jangan-jangan ibunya yang nikah tapi anaknya belum mau nikah ini. Anaknya masih mau sekolah tapi mau dinikahin sama ibunya. Ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini istimewa kalau ini. Anak S1, anak sukses menengah membuat bahan untuk BB dijual. Nah ini gambaran apa namanya tujuan kita, banyak yang sama Bu, mungkin tujuan saya dan tujuan ibu-ibu semua yang sama Bu ya. Saya juga pengen kayak ibu ini, punya usaha, pengembangan usahanya, mungkin jangka menengahnya apa namanya ada rencana untuk ada yang umroh, ada yang untuk tujuan pribadinya membuatkan rumah untuk anak. Tapi semua tujuan itu tidak bisa kita apa namanya kita lakukan dalam waktu yang sama ya Bu ya. Masing-masing punya itu kan. Karena kita punya rencana keuangan ya Bu ya, mana-mana yang harus kita dahulukan, mana-mana yang harus bisa nanti dulu ya Bu ya, kayak gitu. Sampai sini mungkin Bu ada yang mau disampaikan Bu? Karena Ibu ini kan apa namanya pengalamannya sudah banyak ya Bu ya,
dalam merencanakan sesuatu ini, apalagi terkait rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya Bu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu terkait pengalaman Ibu dalam melakukan perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Mic-nya mungkin. Kendala, gimana kendalanya gimana Bu? Bu Ribut. Nggih. Namanya orang mau usaha, Nggih. itu otomatis pasti semuanya ada kendala. Terutama kalau orang usaha kayak kita itu, seperti saya pingin memperbesar tempat usaha. Nah, kendala nomor 1 itu otomatis dana. Dana Ada itu. Nusamba Bu, jangan khawatir Bu Ribut. Ya. Ada Nusamba, jangan khawatir Bu. Nah, Siap membantu. ya, kalau mau minjamnya itu otomatis seneng Pak. gitu. Yang kita pikirkan panjang nyicilnya. Ya, itu kan perlu dipertimbangkan dengan nanti usaha kita seperti apa. Iya. Itu terutama kalau namanya orang mau, kendala yang utama namanya rata-rata orang usaha itu satu ya dana. Dana ya Bu Gitu. ya. Nah, kadang kita sudah pengen mengajukan sesuatu. Nah, tersandung lagi dengan banyaknya persyaratan. Nah, akhirnya kita mundur lagi. Itu banyak dialami. Kayak gitu. Terus kendala yang lainnya itu kita belum bisa betul-betul memanage manajemen keuangan. Kadang masih mencampur adukkan uang usaha dengan uang pribadi. Nah, itu kendala. Kirain cuman saya kita. Bu yang Ya. kayak itu Bu. Itu sebenarnya kita sudah berpikir mau ke sana, tapi inilah kebutuhannya itu mendesak. Iya. Mau tidak mau harus. Nah, itu nah, akhirnya itu yang jadi kendala selama ini. Ya, Itu. dan kegelisahan Bu Ribut tadi sebenarnya ada semua Bu materinya di pelatihan kita hari ini dan besok Bu. Yang lain mungkin, yang lain. Monggo Bu Agus. Gimana Bu? Misalnya sudah ada, kayak saya kan ada yang penghasilan kayak panen itu kan setengah tahun sekali. Sudah sawah itu loh misal, uangnya sudah tak angen-angen ini nanti mau tak tabung buat misalnya buka usaha lagi. Tapi nanti kalau udah panen itu Pak, uang sudah di tangan, itu terus masuk ke sana itu terus nanti habis. Sudah Mas. Lah itu Pak kendalanya Mas, kalau belum panen memang angan-angannya nanti kalau ini tak buatkan ini. Kalau kepegang kok terus buat ini. Nah, itu caranya gimana Pak? Itu yang sudah punya modal banyak aja bingung, apalagi kita yang nggak ada modal. Iya. Iya. Bu, itu nanti ada di materi kita di anggaran Bu, menyusun anggaran. Nanti ada di sana. Cuman kalau di sesi ini kita kan merencanakan ya Bu ya. Nanti lebih detailnya Bu Agus tadi nanti ada di sesi membuat anggaran. Tadi yang Bu Ribut ada di sesi mencari sumber untuk mencari pinjaman. Nanti ada di pelatihan hari ini nanti sore Bu. Iya kayak gitu. Terus kira-kira Bu, dari tujuan-tujuan yang sudah Ibu tulis dan tempel tadi, apakah cukup dengan Ibu sendiri yang menentukan Bu? Tidak ya Bu ya? Harus bersama suami ya Bu? Ya tadi makanya saya khawatir ini mau menikahkan anak, kira-kira sudah rembukan sama anaknya apa belum? Jangan-jangan anaknya nggak mau dinikahkan ini, masih mau sekolah Bu? Sudah ya Bu ya? Ya. Oke. Bahan baku ya Bu, usaha apa ini Bu? Oh, susah Bu sekarang Bu? Oh, stunting ya, kayak orang ya Bu ya, ketularan manusia ya Bu.
Bu, kira-kira Bu, tadi saya bilang bahwa perlunya kita membicarakan tujuan-tujuan kita, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan anggota keluarga kita ya Bu ya. Terus kira-kira tujuan laki-laki dan perempuan, anak-anak apakah sama Bu? Beda ya Bu ya. Tapi kira-kira apakah tetap kita ajak musyawarah Bu, anak-anak misal, tetap ya. Kalau anak-anak itu lebih ke mungkin beli apa Bu? Handphone ya Bu ya. Karena zaman sekarang pembelajaran di sekolahan itu diwajibkan untuk pakai handphone juga. Kayak tadi beli kendaraan bermotor ya Bu ya. Selain untuk usaha juga untuk ngantar anak sekolah dan sebagainya ya Bu. Bu, ini buat ibu-ibu yang sudah pengalaman berumah tangga, kira-kira ada kendala enggak Bu dalam tadi musyawarah dengan keluarga, dengan pasangan? Kira-kira selalu sejalan enggak ini Bu? Yang diinginkan tidak ya Bu? Oh gitu. Pintu koran ya Bu ya. Oh, positif ya Bu ya. Iya, kalau beda pendapat di antara suami istri itu hal yang wajar ya Bu ya. Berarti artinya ini Bu, pengen maju semua ya Bu ya. Kalau cuman salah satu yang ngikutin suaminya atau ngikutin istrinya, artinya salah satunya cuman nggak ada kreativitas ya Bu ya. Jadi kalau suami istri punya tujuan yang sama, mungkin caranya bisa berbeda, tapi itu kalau dikolaborasikan akan menjadi suatu yang luar biasa ya Bu. Nah, terkait faktor usia tadi, ini juga mempengaruhi ya Bu ya, tujuan ya Bu ya. Ada anak-anak tadi, ada nenek-nenek ya Bu ya. Mungkin kalau kita sudah punya orang tua yang sudah tidak aktif lagi bekerja, mungkin kebutuhannya berbeda dengan kita-kita yang kayak misal paket data ini suatu yang sangat penting ya Bu ya. Handphone yang baru karena kita punya usaha yang kita butuh branding untuk usaha, kita butuh kualitas gambar yang bagus, gitu kan? Kita butuh upgrade handphone yang baru, kayak gitu. Nah, kira-kira tadi selain yang disampaikan Bu Ribut, ibu-ibu mungkin ada lagi enggak kendala-kendala Bu dalam menentukan tujuan ini Bu? Banyak apa ini Bu? Biar saya juga belajar ini dari Bu Rusmini. Apa aja Bu kendalanya Bu? Kendala di usaha itu banyaknya persaingan usaha. Ya. Dalam menentukan Ibu, dalam menentukan tujuan, kendalanya apa Bu? Dalam menentukan tujuan itu mungkin sama seperti yang ibu-ibu yang lain ya. Mungkin kita ada perencanaan untuk tahun ini mau gini gitu. Tapi kadang kan meleset. Melesetnya sudah ada perencanaan, sudah ada keuangan, mungkin sudah dapat anggarannya, tapi mungkin untuk penentuan kegiatannya itu beda. Oh iya, benar-benar. Kadang ada kendala ada kebutuhan lain yang lebih mendesak gitu. Jadi kadang perencanaan misalnya untuk memperluas usaha, akhirnya mungkin untuk bayar kuliah anak. Gitu. Dan juga kita usaha itu kadang juga untuk menambah untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga. Jadi kadang kita dapat laba segini, tujuan kita mau memperluas usaha untuk modal usaha lagi, tapi kadang ya itu tadi ada untuk nikahan, kebutuhan anak, misalnya untuk bayar apa gitu, jadinya untuk keuangannya itu yaitu menentukan untuk kegiatan selanjutnya itu kadang banyak kendala di situ. Oke. Tapi kadang kita merasakan enggak Bu,
kadang-kadang itu ada kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang kadang harus kita penuhi, misal sakit ya Bu ya, atau misal ada undangan pernikahan ya Bu ya, ada musim kawin ya Bu. Itu musim apa biasanya Bu? Bulan Syawal ya Bu ya, kalau di sini Syawal. Ya, besar Syawal. Ya. Betul sekali Bu Sinta. J. Apalagi kadang sehari enggak cuman satu tempat ya Bu. Bisa kita kondangan satu hari 3 tempat ya Bu. Perlu masak ya Bu. Saya punya beberapa pernyataan terkait apa sebenarnya yang sudah kita diskusikan tadi depan. Kalau ibu-ibu nanti setuju bisa tunjuk jari ya Bu. Kalau setuju bisa tunjuk jari. Kalau enggak setuju diam ya Bu ya. Yang pertama, mengelola keuangan itu rumit. Bu Agus ini berarti enggak rumit ya Bu. Bu Sinta enggak rumit. Oh gitu. Luar biasa Bu. J. Tapi bisa dengan anak misal Bu, rembukan dengan keluarga, mau sekolah, enggak dilibatkan dalam hal yang mungkin yang keuangan untuk musyawarah. Kecuali anak yang butuh laptop atau apa mungkin ya Bu, sekolah. Bu Sinta Bu, enggak ada kendala berarti Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke, yang kedua, seseorang yang pandai matematika pasti pintar mengatur keuangan. Belum tentu. Yang sepakat bisa tunjuk jari Bu. Harus pandai matematika, harus pintar matematika dulu baru bisa mengatur rencana keuangan. No ya. Oh gitu. Lah itu Bu. 10 dikurang 10 bisa 10 lagi. 10 kurangi 1 bisa habis. Terus yang ketiga, ini yang sepakat bisa tunjuk jari, untuk mendapatkan uang, untuk mencapai sebuah tujuan kita harus hutang atau pinjam. Harus menabung. Tapi kadang-kadang dibutuhkan ya Bu ya. Mendesak. Iya, enggak harus. Apalagi mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya produktif, misal untuk modal usaha, mungkin enggak masalah ya Bu ya, untuk hutang ya Bu. Untuk konsumtif jangan dulu ya Bu. Iya. J. Oke. Potensi usahanya ya Bu ya, potensi bisnis ya Bu ya. Oke. Kalau beli handphone yang kameranya bagus, sementara dia punya usaha, untuk membranding usaha kira-kira nggak masalah ya Bu ya, nggak masalah kalau hutang bank ya Bu ya. Oke. Saya bisa berdoa. Iya. Terus yang keempat, siapa yang mencari uang adalah yang berhak mengatur keuangan. Sepakat Bu? Oke, tak ulang lagi Bu. Tak ulang lagi Bu ya. Siapa yang mencari uang, dialah yang berhak mengatur keuangan. Enggak juga ya. Ya. Iya. Iya. Enggak sepakat ya Bu. Ya karena kebetulan ibu-ibu ini punya usaha semua. Kalau ibu-ibu ini ibu rumah tangga pasti enggak sepakat Bu. Iya kan? Berarti belum tentu ya Bu ya. Belum tentu harus melibatkan suami juga dalam mengatur keuangan ya Bu ya. Meskipun mungkin istri juga punya andil
dalam malahan ya Bu. Sama Bu dengan saya Bu, kalau saya dapat gaji langsung ke istri Bu. Iya. Tinggal saya setiap hari dikasih uang saku Bu, kayak anak sekolah ya Bu. Pernyataan yang kelima, kalau sepakat bisa tunjuk jari ya Bu. Jika saya mengurus rumah tangga, maka saya tidak berhak berdiskusi dalam mengatur keuangan. Sepakat nggak Bu? Oh, nggak ada yang sepakat ya Bu. Ya meskipun ibu-ibu bukan, ini kebetulan kan punya usaha semua ya Bu ya. Meskipun ibu misal cuman ibu rumah tangga, bukan dalam rumah tangga itu yang mencari uang, tapi juga ibu juga berhak atas musyawarah untuk mengelola keuangan itu, merencanakan mana yang harus didahulukan, kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga atau usaha, kapan akan direalisasikan, apakah jangka pendek, apa jangka menengah atau jangka panjang, tetap harus berhak ya Bu ya untuk ikut menentukan mana yang harus didahulukan. Yang terakhir Bu ini Bu, orang miskin tidak bisa menabung, sepakat Bu? No ya Bu ya. Artinya gimana Bu? Bu Sri mungkin Bu bisa membantu. Sedikit, namun sedikit. Berarti menabung sesuai dengan kemampuan keuangan kita ya Bu Indah. Putin, nggak miskin ya Bu, nggak miskin ya. Iya. Kadang orang kaya uangnya banyak tapi nggak bisa nabung juga ada, karena mungkin karena gaya hidupnya ya Bu ya, gaya hidupnya yang dia konsumtif sehingga dia nggak bisa nabung. Kadang orang yang sederhana tapi dia bisa menyisihkan uangnya ditabung juga banyak ya Bu ya, banyak juga. Jadi nggak miskin ya Bu ya. Miskin itu berarti bukan masalah jumlah uangnya Bu ya, tapi mindset ya Bu, mindset ya. Ini mungkin diukur dari Bu, dari jumlah uang yang diterima setiap bulannya mungkin Bu. Ya, sekarang Ibu berpasang-pasangan ya Bu ya, 1, 2, 3 ya. 1, 2 pas 12. Tapi nanti kalau saya gabung sini harus ke sini nanti agak susah ya Bu ya. Ini aja. Ini biar gampang, ini aja. 1, 2, 3, 1, 2 daripada nanti Ibu ke sana. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Gitu Bu ya. 1, 2, 3 gini aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ya Bu ya. Ini 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Oh iya. 1, 2, 3, 2, 2 ya Bu. 1, 2, 3, 2. Oke? Iya enggak apa-apa 3. Silahkan mendiskusikan. Kira-kira 1, 2, 3, 2, 2. Bu Tar dengan Bu Ribut, Bu Yati dengan Bu Sri ya Bu ya. Bu Romdonah dengan Bu Rusmini, Bu Endang, Bu Indah, Bu Tin ya Bu ya. Yang sini Bu Agus, Bu Sinta sama Bu Sum. Ya, silakan didiskusikan. Ini berdasarkan pengalaman. Daripada lompat Bu maksudnya. Enggak mau kalau Ibu lompat sana nanti agak susah juga kan. Daripada lompat Ibu maksudnya. Mau olahraga kayaknya Bu Sinta ini. Ya. Apa yang didiskusikan, kira-kira apa kendala jenengan selama melakukan rencana keuangan tadi, tujuan-tujuan tadi, kendalanya apa Bu? Selama berumah tangga ini Bu, ini selama ini ada kendala apa? Kendalanya apa?
Ya, nanti kan di list, Bu. Ada yang dari misal Bu Putar, kendalanya apa? Nah, tulis ini. Nanti Bu Ribut tulis juga. Nanti bisa iya, digabung kayak gitu. Ini kan dari kelompok masing-masing kelompok. Kendala dalam menentukan tujuan, Bu ya. Iya.
juru bicaranya siapa ini Bu? Kelompok 1. Bu Indah monggo Bu. Ya. Kendala-kendala apa Bu dalam menentukan tujuan Bu? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini kelompok dari 1. kelompok 1 ya. Ya. Yang pertama yaitu soal permodalan. Yang pertama nggih. Yang kedua pemasaran ya. Itu banyak apa? Banyak saingan ya. Ketiga, sulit berkembang. Ini mungkin lebih ke kendala usaha ya Bu ya? Iya, usaha. Ya. Yang kita bahas ini adalah kendala-kendala dalam menentukan tujuan Bu dalam keluarga jenengan. Oh, dalam keluarga Ya, mungkin dibahas lagi Bu Tin, Bu Indah dan Bu Endang. Kita ke kelompok 2 dulu ya Bu ya. Amit. Monggo. Ya. Ya, itu maksudnya kayak gitu. Monggo, kelompok 2. Iya. Kendala dalam perencanaan menentukan tujuan. Yang pertama, biasanya kami itu selisih pendapat dengan keluarga. Berseberangan suami ya, karena kadang suami ingin begini, kami ingin begini, tapi kan biasanya kita ngotot. Pada ya, ibu itu biasanya ngotot. Akhirnya menang siapa Bu? Biasanya menang kami, kaum ibu, ya. Iya. Terus biasanya kendala itu bisa gagal itu biasanya gini Pak. Perencanaan terkendala dengan adanya kebutuhan lain yang mendadak. Terus uang yang tadinya mau buat apa gitu, terus ada yang mendadak lebih kita kesinikan dulu. Mendadak, Bu? Misal gini, uang itu tadi mau untuk membeli apa aset, ya yang aset yang bisa untuk meningkatkan usaha. Terus anak mendadak karena kuliah kan skripsi ya baru. Enggak, HP-nya rusak atau laptop rusak gitu. Terus harus yang didahulukan karena kebutuhan anak. Kita tidak tega bagi ibu-ibu itu biasanya gitu. Adanya kebutuhan yang mendadak. Iya, mendadak gitu. Terus itu kadang itu harapan kita itu gagal di tengah jalan itu kita mengangan-angan akan mendapatkan uang dipinjam teman atau pinjam saudara itu mau bayar ya, mau mengembalikan tanggal ini, terus itu kadang meleset beberapa bulan tidak cair. Artinya gitu. Ibu punya dari pengembalian hutang Ibu ya, uang, pas gitu. pada waktunya nggak balik ya Bu ya? Iya, nggak ngebalik gitu, sudah. Terima kasih Bu Romdona, kelompok 2. Sekarang Bu, siapa ini juru bicaranya? Monggo Bu. Monggo Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering beda pendapat dengan suami. Sampai suaranya habis ya Bu. Monggo. Iya. Sebenarnya sih tujuannya kita sama ya. Sama ya, mengembangkan usaha biar pesat. Tapi kan kadang kita terpenuh karena suami kalau kayak gini kan pengennya dititip-titipkan di toko. Kalau dititipkan di toko kadang kan lakunya kurang banter. Kadang yang pemilik toko menaikkan usaha, menaikkan harga dengan lebih tinggi, jadi kan tidak cepat laku. Nah terus itu kan menurut saya kan nggak cepat laku, akhirnya kan bayaran retur, akhirnya kan apa itu expired kan. Kalau saya kan lebih cenderung ke konsumen, reseller banyak, pemakaian banyak, dapat uang langsung bisa menyisihkan income gitu. Terus akhirnya kita dengan berbeda pendapat itu kita jalan sendiri, sepenting suami mana yang lebih ridho, sepenting kita jalan, sepenting kita enggak maksiat lah, aja. Gitu. Mungkin itu ya. Berarti suami tipenya yang penyebar ya Bu ya? Nerimonan ya Bu? Alhamdulillah. Monggo, kelompok 4. Kayaknya sama ya Pak ya, kendala dalam menentukan tujuan itu terkadang ada perbedaan antara suami dan pemikiran kita sebagai ibu. Ya misal itu untuk
menyekolahkan anak, anak harus ke perguruan tinggi, apa harus bekerja, terus adanya perbedaan sudut pandang dalam menentukan keuangan, perbedaan dalam mendidik anak, serta kendala perbedaan dalam untuk membangun atau tempat usaha gitu. Oh. Tapi bisa akhirnya bisa mufakat berdua ya Bu ya? Tetap mufakat. Endingnya itu tetap mufakat, tapi terkadang kan kita harus ada main plusnya ini kalau gitu. gini Pak, kayak gini Pak, gitu kan tetap ada. Tapi mufakatnya enggak karena suami ngalah ya Bu ya? Kadang-kadang tergantung. Iya. Terkadang untuk kebaikan, mungkin anak kok memang harus bekerja ya udahlah disuruh bekerja aja atau harus untuk melanjutkan. Gitu. Kalau ngomongin anak kuliah tadi, ini anak dilibatkan apa enggak? Apa ikut orang tuanya aja mau kuliah di mana gitu? Ini untuk sementara sama suami kan belum melibatkan anak. Terus kita sudah rembukan, terus terkadang kan anak punya pemikiran, Bu, saya mau kuliah di sini. Jadi kita juga ada kesepakatan lagi. Anak pinginnya kok kuliah di sini ya. Yang terbaik untuk anak. Biasanya kalau anak suka ini kan kita nggak bisa memaksa. Nanti kan anak biar nanti kalau dipaksa harus kuliah di sini, ngambil fakultas ini, nanti ngejalaninnya malah nggak enjoy. Sama suami itu ya memberikan yang terbaik untuk anak. Anaknya pingin apa ya udah. Selama siap. Oke. Makasih Bu. Selanjutnya kelompok terakhir, siapa ini juru bicaranya? Bu Agus. Yang tadi itu Pak. Iya, gimana Bu? Punya keinginan, saya pengen buka usaha ini. Es teh gitu ya Pak, yang lagi rame. Ternyata bukan sama anak karena saya punyanya anak, gitu. Itu anaknya nggak srek. Es teh sudah banyak Bu. Pengen jual yang lain lah. Yang lainnya apa itu belum ketemu ya Bu. Akhirnya yang tadinya mau usaha apa itu jadi nggak jadi, walaupun sudah ada tempat, sudah ada itunya, sudah ada. Terus rembukan lagi, akhirnya mau disewakan atau mau dijual. Nah itu belum ketemu ya Bu. Nanti digali lagi Bu, atau mungkin perlu diskusi mungkin dengan Bu Sinta atau dengan Bu Sum, kira-kira piye gini kondisi kalau gini gitu ya. Kalau es teh itu kan apa namanya, selera Nusantara ya Bu ya. Semua orang suka ya Bu sebenarnya Bu. Ya mungkin butuh ini Bu. Berarti butuh ngasih pemahaman ke anak ya Bu ya, biar anak bisa ridho juga ya. Kan nggak mungkin Bu, misal apa namanya anak nggak suka, kita tetap maksa, nanti akhirnya gimana dengan anak kan begitu kan? Ini malah kosong, nggak jadi diteruskan. Bu Sinta menambahkan Bu. Kalau saya pengen punya usaha sampingan, buka toko gitu depan rumah, tanahnya kan tapi suami tidak mendukung. Alasannya apa Bu? Alasannya toko udah banyak di sekitar Purin, toko udah banyak gitu. Gitu. Mungkin Bu Sum menambahkan? Untuk Bu Sinta ya mending kalau Bu Sinta ada waktunya gitu, yuk kita coba, nggak apa-apa Pak. Coba dulu. Apalagi untuk Ibu Agus. Ini kalau aku jadi suami Bu, jadi suami ya wis lah, ngalah wae lah gitu ujung-ujungnya Bu. Iya kan? Iya. Oke. Apa namanya? Memang Bu, gini Bu. Bisa kita merencanakan sebuah tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang. Itu yang sifatnya pribadi, yang usaha maupun keluarga, bisa kita merencanakan. Tapi apakah pas pada waktunya itu pasti terrealisasi Bu? Tidak kan? Kalaupun terrealisasi, apakah pasti sama dengan apa yang kita rencanakan? Misal Bu, kita mau beli motor PCX nanti, kalau saya dapat uang pengembalian hutang dari Bu A misal, apakah selalu yang dikembalikan itu utuh sesuai dengan yang kita harapkan? Kan enggak kan Bu ya? Ya, sehingga ketika
ternyata yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, maka kita harus merubah tujuan. Sepakat Bu? Mungkin kita nggak jadi beli motor becek yang baru. Bisa saja kalau uangnya kurang karena uangnya nggak cukup, daripada kita hutang, bisa kita beli motor yang second ya Bu ya. Atau mungkin ganti motor nggak becek ya Bu ya, Supra mungkin atau mungkin Vario gitu kan. Sepanjang itu sesuai dengan tujuan dari kita membeli motor itu, misal untuk usaha atau untuk mengantar anak sekolah, nggak masalah kan Bu, ya kan? Iya. Dan mungkin kalau kita punya tujuan, sebuah tujuan, namun ternyata uangnya nggak cukup, gimana solusinya Bu? Selain pinjam, selain kita pinjam, ya nabung dulu Pak. Menabung. Nabung dulu. Ya. Yang kedua mungkin tadi Bu Agus tadi ada rencana untuk menambah pendapatan dengan membuka usaha ya Bu. Bisa kan? Sepanjang analisa bisnisnya masuk, usaha itu mungkin nggak perlu terlalu besar ya Bu ya. Sepanjang usaha itu masuk dan mendapatkan sebuah hasil dan resikonya bisa kita ukur, nggak masalah saya kira, ya kan. Tapi saran saya Bu, tetap anak harus diberi pemahaman mungkin Bu, jangan sampai kita melakukan suatu yang nanti di belakangnya malah anak nggak setuju, nanti kita jadi nggak baik dengan anak. Nggak mau, ya mungkin butuh waktu ya Bu ya, nyari momentum yang pas mungkin Bu untuk ngomong dengan anak. Mungkin sambil makan malam di kafe atau apa ya Bu ya, mungkin ngomong dari hati ke hati sepanjang itu baik dan itu resikonya tidak besar, nggak masalah kita coba. Iya, kecuali kita memulai usaha yang sifatnya gambling Bu, misal kita investasi yang kita nggak tahu produk usahanya, kan kita resikonya tinggi juga kan. Jangan kita lakukan. Kalau es teh mungkin modalnya berapa, resikonya paling apa kan bisa kita ukur kan. Ya kayak gitu mungkin. Dan tadi juga ketika kita perlu juga untuk mengevaluasi sebuah tujuan kita. Mungkin kita punya tujuan di jangka panjang, kita mau bangun rumah yang baru 3 lantai, ternyata uang yang kita dapatkan hanya untuk bisa membeli 1 lantai misal kayak gitu, atau mungkin rencananya yang lain. Terus ini saya punya cerita lagi Bu, wah ini kita lagi siang-siang gini enaknya bercerita. Iya Bu, dibantunya Bu. Sudah dapat semua? Sudah ya. Siapa yang mau bantu saya untuk membacakan cerita Bu? Bu Endang, monggo Bu Endang. Amit. Dibaca dulu. Ibu Jamilah berusia 26 tahun, tinggal bersama suaminya Bowo, seorang pelaut lokal ABK, dan 4 anak mereka, Asep 10 tahun, Budi 8 tahun, Cika 5 tahun, dan yang termuda Debi yang berusia 3 tahun. Mereka tinggal di rumah mertua mereka di kota Indramayu.
Selain menjaga keluarga, Ibu Jamilah berperan dalam menyumbang keuangan keluarga dengan menjalankan bisnis abon ikan. Di lingkungan mereka selama 2 tahun terakhir untuk mengelola bisnisnya, Ibu Jamilah memiliki 2 karyawan yang membantu dalam mengemas abon ikan untuk didistribusikan di sekitar daerah tersebut. Suatu hari setelah pulang ke rumah, Ibu Jamilah dan Pak Bowo duduk bersama untuk membicarakan masa depan mereka. Meskipun memiliki banyak keinginan, mereka menyadari bahwa mencapai semua tujuan ini tidak akan mudah. Salah satu impian itu Jamilah adalah membeli laptop untuk mengikuti pelatihan bisnis online. Melalui pelatihan ini, dia berharap dapat mengembangkan bisnisnya dan dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, Ibu Jamilah ingin membuat situs web untuk bisnis abon ikan miliknya, termasuk penjualan online. Bukan hanya itu, tetapi pasangan ini juga bercita-cita untuk membangun rumah mereka sendiri, sehingga mereka tidak perlu tinggal di rumah orang tua mereka selamanya. Untuk merencanakan dan mencapai tujuan-tujuan ini, Ibu Jamilah dan Pak Bowo telah menghitung dengan teliti biaya yang dibutuhkan. Mereka telah menetapkan jadwal waktu kapan mereka ingin mencapai setiap tujuan dan menghitung jumlah yang perlu mereka tabung setiap bulannya. Dengan disiplin dan perencanaan yang matang, mereka telah membuat rencana menabung yang memberikan gambaran jelas tentang jumlah yang perlu mereka tabung setiap bulan untuk mencapai impian mereka. Sudah Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Tepuk tangan buat Bu Endang. Ya, tadi ada yang bilang, Bu Sum tadi kalau nggak salah, kalau mau kita punya rencana ya kita menabung. Siapa tadi yang Bu Sum ya? Ya, kita belajar ini bagaimana kita menabung untuk mencapai memenuhi sebuah tujuan ya. Nah tadi ada sebuah cerita dari Bu Jamilah ya Bu ya. Tugas Ibu silahkan mengisi ya, mengisi rencana tabungan. Gimana? Kurang satu, yang mana Bu? Ini 2 ini. Enggak. Oh tabelnya, Amit. Silahkan membantu Bu Jamilah untuk mengisi rencana tabungan. Monggo Bu. Jadi tugas Ibu adalah yang pertama menentukan tujuan-tujuan dari Bu Jamilah tadi, baik tujuan yang sifatnya jangka pendek, tujuan jangka menengah, maupun tujuan jangka panjang. Dan kira-kira berapa nanti Bu yang harus disisihkan dari pendapatan tadi. Ini asumsi gini Bu, memulai perencanaan di bulan Januari ya Bu ya, biar kita lebih mudah. Ini tujuan Bu Jamilah atau tujuan kita Pak? Tujuan Bu Jamilah. Iya. Nggih, leres.
kita ini aja Bu, kita asumsikan aja. Kita asumsikan untuk kira-kira ini kerjanya ABK ya Bu ya. Kira-kira berapa Bu per bulan rata-rata ABK? Ya. Berapa dan saya bantu clue ya Bu ya. Biaya untuk membuat situs web anggap saja di 4 jutaan. 4 jutaan, terus untuk membeli laptop anggap saja di 8 juta. Di 8 juta. Terus untuk membangun rumah ya Bu ya. Ini 120 juta. Jadi untuk membuat situs web 4 juta, untuk membeli laptop 8 juta, untuk membangun rumah 120 juta. Iya Bu, diisi itu Bu, diisi dulu. Di sini ada dulu apa namanya biaya yang dicapai aja dulu Bu. Iya, iya. Per bulannya berapa? Kan ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, gitu ya Bu. Jangka menengah. Mungkin ini aja Bu, apa namanya? Nanti dikerjakan pas waktu jeda sholat Jumat, Jumat ya Bu ya. Nanti dilanjut dikerjakan. Sementara apa yang menjadi apa namanya materi tadi mungkin bisa dibaca-baca lagi. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan sambil nanti kita mengerjakan pas di jeda sholat Jumat ya Bu ya. Sebelum ini Bu, saya tutup mungkin materinya Bu. Ada yang mau disampaikan dari ibu-ibu? Ada yang menanyakan mungkin? Ya, jadi materi ini adalah pentingnya merencanakan sesuatu Bu. Tadi di awal ada sebuah pepatah, kalau kita nggak punya tujuan, bagaimana kita mau merencanakan? Jadi pentingnya merencanakan sesuatu, baik merencanakan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Saya yakin ibu-ibu semua juga punya rencana itu dan harus konsisten atas rencana itu ya Bu ya. Meskipun kita harus sedikit dinamis juga, tapi tujuan jangan kita rubah. Tadi ada tujuan hidup bahagia dunia akhirat dan sebagainya. Itu kan tujuan besar kita ya Bu ya. Nah untuk mencapai ke sana kita harus punya rumah, harus punya motor, kita harus bekerja, anak harus kuliah kan begitu ya Bu ya. Nah kita harus konsisten dengan rencana itu. Kalaupun ada perubahan itu adalah menyesuaikan saja. Misal motor tadi nggak perlu baru, saya kan bisa sepanjang fungsinya
sama. Sehingga tujuan kita tetap. Oke gitu ya Bu ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup ya Bu? Oke. Nanti diisi pas jeda sholat Jumat saya enggak apa. Oke. Ya. Ya. Ya, nanti saya bantu Bu ya. Saya bantu nanti. Ya. Ya, sementara saya tutup dulu ya Bu ya. Sesi pembelajaran yang pertama ini dari saya, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.